Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perkuliahan praktek pemrograman aplikasi teknik ya. Jadi apa itu yang nanti akan kita lakukan? Pemrograman aplikasi teknik ya. Di sini saya menggunakan software LabVIEW ya, dan LabVIEW itu apa mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah menggunakan. Jadi LabVIEW ini dari singkatan laboratori ya, laboratori virtual ya. Kemudian instrumentation ya, jadi ada kata instrumentationnya, ada engineeringnya, dan ada kata workbench ya. Dari kata ini mungkin teman-teman bisa mendapat gambaran, yaitu sebuah meja kerja ya, sebuah meja kerja yang dalam bidang teknik khusus untuk instrumentasi, dan bisa kita buat seperti laboratorium virtual ya, jadi laboratorium maya yang lengkap gitu ya. Kita bisa melakukan pembuatan alat, pembuatan aplikasi, dan itu bisa kita visualisasikan ya, kita bisa simulasikan. Di tugas pertama ini kita akan membuat kalkulator sederhana. Kemudian tugas yang kedua nanti membuat kalkulator itu menjadi lebih sederhana lagi. Yang tugas ketiga membuat kalkulator yang lebih menarik ya. Di belajar USD-ACID teman-teman juga sudah bisa melihat prakteknya ya. Jadi teman-teman nanti bahannya bisa dilihat di sini. Ada beberapa buku yang saya tautkan di sini ya, nanti teman-teman silahkan bisa membuka. Untuk softwarenya sendiri saya sudah kirimkan di WA ya, melalui WA. Teman-teman juga bisa membuka, nanti saya berikan link untuk blog saya. Ini ada blog yang saya buat, 5 menit belajar LabVIEW. Di situ juga ada tautan untuk mendownload software ya. Nanti teman-teman bisa membuka ini. Saya tautkan juga di grup WA nanti. Jadi software LabVIEW ini cukup lengkap, powerful ya, menarik. Nanti teman-teman bisa membuat program dengan menggunakan gambar ya, tidak lagi programnya dengan bahasa teks, tetapi dengan bahasa gambar seperti itu ya. Langsung saja kita coba membuatnya. Saya buka dulu software LabVIEW. Jadi software LabVIEW ini memiliki fasilitas cukup banyak, dan teman-teman bisa melihat contoh-contohnya nanti. Silahkan nanti bisa mendownload, mengunduh di blog yang sudah saya buat. Untuk sementara ini saya tunjukkan cara pembuatan tugas 1. Silahkan nanti diikuti ya. Jadi di tampilan pertama seperti ini LabVIEW-nya ya. Kemudian kita bisa memilih pilihan blank VI ya, blank VI. Kalau teman-teman memilih project ini nanti akan menghasilkan banyak file ya. Kebetulan kita hanya membuat satu file saja, maka kita gunakan satu saja, yaitu blank VI ya, jangan blank project ya, karena kalau project nanti akan menghasilkan banyak file program. Kita buat satu file dengan ekstensi VI, VI dari kata virtual instrument ya. Kita pilih blank VI. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada 2 jendela yang akan terbuka. Ini ya, ada 2 jendela yang akan terbuka. Teman-teman bisa mengetikkan di keyboard dengan menekan Ctrl T ya, tekan Ctrl dan T untuk membuat 2 jendela ini berdampingan ya, tekan Ctrl dan T. Dan kita bisa lihat yang satu jendelanya berwarna abu-abu, ini merupakan front panel. Jendela ini akan muncul tampil ke pengguna dan terlihat oleh pengguna, sedangkan yang satu adalah blok diagram. Ketika dijalankan, blok diagram ini akan di belakang layar ya, di balik layar. Walaupun juga bisa ditampilkan, tetapi secara default ketika dijalankan yang dimunculkan adalah front panel ya. Front panel ini memiliki palet ya. Palet itu adalah wadah instruksi, wadah objek, namanya palet kontrol. Kalau di front panel, kalau saya klik kanan, itu akan muncul kotak seperti ini dengan banyak komponen objek ya, teman-teman bisa lihat. Ini kita namakan palet kontrol
Sedangkan di blok diagram kalau kita klik kanan, maka ini adalah palette function, suatu wadah yang mewadahi banyak function yang kita perlukan untuk memprogram. Jadi blok diagram ini untuk memprogram, sedangkan front panel ini untuk menampilkan data ya, bisa berupa numerik ya, yaitu seperti ini, tangki, kemudian ada gauge, ada tampilan data angka ya, seperti itu. Dan juga bisa tombol berupa tombol atau LED indikator dan seterusnya ya. Ini adalah front panelnya. Sedangkan di blok diagram kita nanti akan mendapatkan bentuk ikon dari suatu fungsi yang nanti memiliki kaki-kaki yang bisa kita hubungkan satu dengan yang lainnya ya. Sebagai contoh, saya membuat sebuah program yang sangat sederhana, yaitu menyalakan sebuah LED dengan switch. Saya mengambil sebuah toggle switch yang diambil dari boolean. Saya ambil vertical toggle switch, saya taruh di sini. Saya kemudian tarik supaya besar. Kemudian saya ambil sebuah LED indikator ya. Diinginkan bahwa LED indikator ini bisa dinyalakan dengan saklar. Jadi kalau saya memindahkan tuas ke atas, LED ini harusnya menyala ya. Kalau saya pindahkan ke bawah, LED ini harusnya padam. Untuk itu kita butuh diprogram ya. Programnya adalah seperti ini. Jadi di LabVIEW bentuknya setiap objek direpresentasikan dalam bentuk ikon. Ketika ingin memprogram, kita hanya tinggal menarik garis saja ya. Jadi garis ditarik ini sudah memprogram ya. Nah, garis ini berarti apa? Ini switch menjadi sumber, sedangkan LED ini menjadi pengambil datanya ya. Datanya direpresentasikan dalam bentuk garis ya, garis data. Jadi di sini kalau nilai dari sumbernya true, maka objek yang menerima data akan menjadi true juga ya. Kalau yang sumbernya false, maka yang menerima data juga false ya, karena ini tipenya boolean. Warnanya hijau. Kalau tipenya integer nanti warnanya biru. Kalau float double warnanya orange, kalau teks warnanya pink ya, seperti itu. Nah, ini saya jalankan dulu. Kita menekan tombol run continuously, karena kalau hanya run saja hanya sesaat ya berjalannya. Kita pilih yang jalan terus menerus. Ini saya klik jalan terus menerus. Kalau saya naikkan, ini nilai true dialirkan ya, nilai true dialirkan ke sini. Kalau saya matikan, dia nilai false dialirkan sehingga mati ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah program LabVIEW yang sederhana. Teman-teman bisa meniru membuatnya. Sangat mudah, tinggal menaruh vertical toggle switch, kemudian kita taruh objek LED, kemudian di blok diagram tinggal kita hubungkan ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.